Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin, hari ini kita berada di kota Pariaman. Alhamdulillah, kota yang begitu indah dan juga diiringi dengan kemajuan dakwah sunnah. Kita di sini akan melihat geliat dakwah sunnah yang ada di kota Pariaman. Insya Allah kita akan mengunjungi sebuah pusat pendidikan dakwah Islam dan juga pendidikan Al-Quran yang dikelola oleh seorang dai yang begitu ikhlas dalam berdakwah, yakninya Ustadz Abu Rifki Al-Asrafi. Insyaallah kita akan berkunjung kepada tempat beliau untuk melihat perkembangan dakwah sunnah di kota Pariaman. Dari kota Pariaman, marilah kita saksikan. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga Ustaz di Pariaman kah? Ya, alhamdulillah kita senang sekali ya antum bersama rombongan bisa hadir di tempat kita. Iya. Jadi memang kami ingin mengunjungi pondok markas tahfiz Ustaz nih. Iya. Untuk Alhamdulillah. berbicara, kami ingin tahu nih sejarahnya ini didirikan ini Ustaz. Baik. Nanti apa yang bisa kita jelaskan, insya Allah nanti kita sampaikan. Iya. Yang mudah-mudahan nanti bisa diambil hikmahnya. Iya, betul. Iya. Kemudian sejak kapan ini? Udah berapa lama nih? Alhamdulillah. Jadi markas tahfidz ini berjalan kira-kira sudah 1,5 tahun. Iya. Dan mungkin kalau Sultan bisa ngelihat, ini muridnya itu banyak sekali. Ya. Yang kelihatan ini murid-murid yang masih tingkat TK, SD, SMP dan ada sebagian yang SMA. Cuman di sini itu ada yang masuknya itu tepat setelah sholat asar, ada yang nanti mungkin menjelang atau sebelum asar tadi macam-macam karena kadang-kadang yang datang ke sini itu anak SD yang lain. Ya, jadi mungkin ini tidak nampak penuh, nanti kalau datang semua itu bisa penuh. Ya? Bahkan ini yang di ruangan ini penuh juga, kemudian di rumah juga penuh itu. Jadi banyak sekali. Iya. Di markas tahfiz ini Ustaz, ini programnya dari tingkat tadi kan Ustaz sebutkan dari TK gitu kan. Iya. Ini tingkatnya sampai siapa saja nih Ustaz? Iya, kalau tingkatannya pertama itu adalah tingkat dari 0, artinya anak memang belajar dari tingkat dasar, dia belum bisa membaca Al-Quran. Maka kita memakai metode Iqra. Jadi dia memang dari A, Ba, Ta. Kemudian nanti ada yang sudah bisa membaca tapi belum lancar. Di situ kemudian masuk ke program tahsin. Kemudian yang di ujung sana itu yang spesial, yang memang sudah bisa membaca dengan bagus dan dia sudah selesai melewati tingkat tahsin, dia sudah mulai menghafal. Iya. Kemudian ada juga yang dia mandiri kemudian nanti setor saja. Kemudian seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang untuk mencapai tingkat hafalan tadi memang mesti melalui jenjang-jenjang. Melalui jenjang-jenjang. Kemudian juga ada yang dia mungkin tertarik dengan program markas ini. Dia dari rumah sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian ketika daftar ke sini, Ustadz kita mau ngaji di sini dan alhamdulillah anaknya sudah bisa membaca Al-Quran
dan kepingin menghafal. Tetapi tidak langsung bisa kita masukkan ke dalam jenjang hafalan. Kemudian ketika kita tes rupanya dia harus mengulang dari awal. Dan dia juga sanggup karena memang menyadari bacaannya masih perlu dibenahi. Iya. Ini kan cukup menarik nih Ustaz, ini kayak ada pendopo-pendopo gitu ya. Iya, ini memang sengaja saya rancang. Jadi supaya ya saudara-saudara kita yang memiliki keinginan untuk ya membuat lembaga semacam markas tahfidz yang ada ini itu tidak berpikir dengan harga yang harus mahal. Maka kita buat yang sesederhana mungkin. Ini kalau dibuat gedung ini berapa saja. Tapi ketika kita buat pondok, kita buat dari pondok pertama. Pertama di sini. Ketika sudah banyak muridnya tambah lagi. Kemudian sekarang sudah 4. Dan ini rencana nanti di sini akan ditambah lagi. Sambil nunggu dan kaum muslimin nanti yang terketuk hatinya, punya lahan. Itu yang kita tunggu-tunggu Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau ada lahan, ini mungkin pondok-pondok ini bisa lebih dikembangkan lagi. Insya Allah. Masya Allah. Ini murid-murid ini datang dari mana aja ini Ustaz? Datang dari berbagai macam tempat. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang jauh ada yang sampai dia itu menempuh jarak 15 kilo. Memang jauh. Iya. Cuman uniknya dia membawa anaknya sekaligus ibunya ikut belajar juga di sini. Jadi untuk yang di ruangan sini khusus umahat. Yang ibunya belajar, anaknya juga belajar. Jadi di sini bukan hanya anak-anak aja. Tidak ada anak-anak. Nah malah itu nanti kalau sudah sore itu yang tingkat bapak-bapak mulai maghrib sampai isya, kemudian dilanjutkan setelah isya sampai jam setengah 10. Jadi memang alhamdulillah kita bersyukur rupanya semangat belajar kaum muslimin di Pariaman sungguh sangat menggembirakan. Udah mulai bangkit gitu Ustaz. Iya, mudah-mudahan dengan kehadiran antum bersama kawan-kawan itu nanti menambah semangat. Insya Allah. Memang harapan kita seperti itu Ustaz. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kaum muslimin. Iya. Khusus untuk Pariaman atau kota Pariaman yang ingin membenarkan bacaan atau menghafal Al-Quran anaknya, iya, bisa dibawa ke Insya Allah Ta'ala. Iya. Ini dari yayasan sendiri Ustaz, di samping ini kan di bawah yayasan ya? Iya. Bawah yayasan Ibnu Abbas itu ya? Iya. Itu di Ibnu Abbas ini apa aja yang ada program? Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita rasakan dakwah di Pariaman ini memang kita pelan-pelan. Tapi harapan kita pasti itu jalannya kan. Dari kita mulai majelis taklim, kemudian ya dari kawan-kawan yang sudah di majelis taklim itu berpikir bagaimana nanti anak-anaknya itu juga mendapatkan ya tempat untuk belajar. Maka kita juga sudah mengadakan dari anak-anak prasekolah. Kita ada pendidikan anak usia dini. Yang memayungi pertama adalah playgroup. Iya, kemudian setelah itu ada TK. Kemudian yang ketiga ada TAUD, Tahfidz Al-Quran Usia Dini. Oh, TAUD. Iya, jadi PAUD Ibnu Abbas itu di bawahnya ada playgroup. Ada TAUD. Kemudian ada TK, kemudian di atasnya ada Tahfidz Al-Quran Usia Dini. Nah itu yang semi formalnya ya, istilahnya tingkat TK. Kemudian kita alhamdulillah sudah ada sekolah dasar Islam terpadu SDIT Ibnu Abbas. Dan itu udah tingkat berapa sekarang? Sekarang udah kelas 6. Kelas 6. Nah, jadi di sana sekarang kita berpikir nanti untuk SMP-nya insya Allah. Mudah-mudahan tahun ajaran ke depan sudah bisa dimulai. Nah, tetapi seiring dengan perjalanan formalnya rupanya semangat mempelajari Al-Quran kita lihat di Pariaman ini ya sangat tinggi sehingga alhamdulillah kita sudah ada wadah yang namanya Markas Tahfidz Ibnu Abbas. Nah, sebagaimana yang Sultan lihat ini walaupun sederhana, tetapi subhanallah kita sudah sering mengadakan ini semacam tasyakuran. Ya, jadi yang pertama tahun yang pertama itu sudah ada kira-kira 36 anak yang sudah hafal 1 juz.
Kemudian yang tahun keduanya sekarang sudah ada yang 7 juz. 7 juz Iya, subhanallah. dari markas kita Iya, ini. Masya bahkan ada yang di sini dia tingkat SMP dan dia sudah keluar dari sini. Sekarang alhamdulillah sudah pindah di pondok ini Warokoh di Padang. Umur rokok di Padang. Ya, alhamdulillah. Karena Jadi belum ada saling lanjutan di sini, lanjutannya. Maka ini yang jadi pemikiran kita bagaimana nanti ada kelanjutannya itu. Ya Masya Allah. Ini Iya. cukup menarik ini Ustaz. Mungkin karena Sultan juga belum hafal nih daerah ya. Iya. Kalau kaum muslimin di Pariaman dan sekitarnya ingin tahu lokasi markas tahfiz kita ini di mana posisinya nih Ustaz? Iya. Ini alhamdulillah termasuk di tengah-tengah kota Pariaman. Tengah-tengah kota. Iya. Jadi mungkin kalau saudara kita yang agak ya di luar Pariaman mungkin kalau ingat ada patung Tabui Oh, Potong Tabui ya. itu kira-kira setengah kilo dari situ udah sampai di Setengah sini. kilo Iya. dari apa tadi? Patung Tabui. Iya. Setengah kilo Setengah sampai kilo, sini. sampai sini. Tepatnya di sini adalah di Jalan Sudirman. Sudirman. Jalan Sudirman ya. Nah, ini Pariaman Tengah di sini. Pariaman Tengah. Kampung Pondok. Kampung Pondok. Iya, ini Kampung Tarandam, Kampung Tarandam. Tarandam. Ya, Pondok Duo. Pondok Duo. Iya, Masya Allah. Pariaman. Jadi kaum muslimin kalau ingin mengikut sertakan putra putrinya untuk menghafal Quran dan membersihkan bacaan Qurannya bisa untuk hadir di markas tahfiz Yayasan Ibnu Abbas. Ini berada di pusat kota Pariaman. Insya Allah tidak akan sulit untuk mencarinya. Tepatnya di Jalan Sudirman. Iya. Masya Allah. Baik Ustaz, ini doa kami mudah-mudahan program ini bisa berlanjut dan harapan Ustadz tadi untuk pondok ini mudah-mudahan lebih ada nanti yang siap membantu lebih luas lagi Ya, harapan kita seperti itu. sehingga bisa Ya, terwujud dan bisa menjadikan markas tahfiz di kota Pariaman ini menjadi besar hendaknya. insya Allah Ta'ala. Iya. Sehingga kami insya Allah saat ini juga mensupport dari Surau TV wakaf Quran saat untuk disebarkan di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa membantu para santri untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Ya, jazakumullah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ke kita itu sekali lagi memang bisa menjadi support bagi anak-anak, terutama juga para wali murid. Para Wali murid santri, seperti yang insyaallah. Ustaz sampaikan tadi, beliau ngantar anaknya dan beliaunya langsung juga belajar di sini. Iya, Masya seperti itu, banyak seperti itu. Oke. Kan alhamdulillah murid cukup rame. Iya. Ini kalau boleh tahu Sultan nih Ustaz, ini guru-gurunya dari mana aja nih Ustaz? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dari awal yayasan telah menyiapkan kader-kader. Oh, jadi dari awal Jadi, udah disiapkan. Sembari kita mengadakan kajian keluarga, Mm-mm. kemudian anak-anak yang siap dikirim kita kader ke luar Sumatera. Belajar di luar Sumatera. Di luar Nah, Sumatera. kemudian setelah itu ketika mereka sudah selesai, mereka pulang balik ke sini. Balik ke Pariaman. Alhamdulillah. Maka di antara yang mengajar di sini adalah ada yang lulusan dari Pondok Bina Madani yang di Pondok Bogor. Di Bogor ya. Kemudian ada juga yang dari Al Furqon di Al-Furqan di Gresik ya. Gresik. Kemudian juga ada yang dari Wadi Mubarak yang di Bogor juga. Bogor juga. Iya, di Wadi Mubarak, alhamdulillah. Ya, mereka sudah hafal Al-Quran. Nah, kemudian juga yang Ummahat Umahan. itu juga dari Wadi Mubarak juga. Masya Allah. Kebetulan itu anak saya sendiri. Ya, itu yang ngajar Masya Ummahat Allah. itu. Ya, Jadi alhamdulillah kader-kader yang ada di sini tidak jauh dari pohonnya dari gitu pohon, ya. dari Pariaman. Ya, walaupun Iya. juga ada yang dari Jawa. Dari Jawa ya. Ya, tapi alhamdulillah menikah dengan orang sini. Jadi insya Allah tetap tinggal Udah di sini. tetap insya di Allah. sini, Iya. Masya Allah. Ini cukup menarik Ustaz, berarti memang kader ini butuh ya. Iya. Nah, apalagi kita ingin membentuk anak-anak yang hafiz Quran, yang baik bacanya, tentu gurunya juga mesti dipupuk. Iya. Nah, Memang ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai ya bahan bagi saudara kita yang memang mempunyai program-program seperti ini
tentu menyiapkan kader sejak awal. Iya, iya. Jadi nanti yang mengajar itu adalah anak nagari kan begitu. Iya, betul. Pulang membangun kampung. Membangun kampuang. Kan? Iya, itu. Masya Allah. Tadi Sultan membaca juga di pelang Iya. nama itu ada untuk pelatihan-pelatihan juga gitu, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Itu Memang- pelatihan apa itu, Ustaz? Jadi kalau markas tahfidz ini memang tujuannya pertama itu adalah ya menyiapkan peserta didik yang dia bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, maka di sini ada pembenahan tahsin. Tahsin. Kemudian yang kedua, siap untuk menjadi imam masjid bagi yang laki-laki. Oh, Masya Allah. Ya, jadi memang disiapkan. Makanya paling tidak untuk yang bapak-bapak misalnya Bapak-bapak, minimal 1 juz. Minimal ya. Minimal 1 juz karena dia memang siap untuk jadi imam. Ya kita lihat kadang-kadang ya imam-imam yang ada ya dengan keikhlasannya tetapi kadang-kadang masih perlu pembenahan, maka Pembenahan kita wajib bacaan. menyiapkan. Menyiapkan. Bukan mencela tapi kita menyiapkan kan Masya begitu. Allah, Masya Allah. Dan selanjutnya kita juga menyiapkan agar nanti anak-anak yang sudah selesai belajar di sini itu bisa menjadi guru mengaji. Jadi bukan Entah, hanya menerima ya. tapi juga bisa memberi. Entah di mana? MDA Ah. atau di tempat-tempat yang lain. Bahkan kita juga menyiapkan untuk calon-calon guru TK. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita punya TK dan seakan ketika itu semacam apa ya? Lab. Lab ya. Karena kadang-kadang nanti kalau ada orang mau belajar juga nanti disuruh mengajar istilahnya apa? Magang. Magang ya. Magang di TK kita. Iya, Jadi nanti Masya kira-kira Allah. kalau sudah 3 bulan, 6 bulan dia siap mendirikan TK dan mengajar di situ. Subhanallah. Jadi Masya alhamdulillah ini untuk Lubuk Alung juga kita sudah mulai Udah mengadakan merintis TK. Nah, salah satu dari gurunya juga termasuk alumni alumni sini. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Iya. Jadi cukup banyak kegiatan yang bisa dihasilkan dari Dengan markas. segala kekurangannya. Dengan segala fasilitas yang ada. Iya, gitulah ya. Nah, itu yang untuk apa tadi saya ini cukup menarik ini. Iya. Menyiapkan imam gitu ya. Iya. Itu memang apa namanya? Imam-imam yang disiapkan di sini memang dioper ke masjid-masjid yang ada atau gimana? Iya, alhamdulillah. Jadi karena memang di sini sudah diinformasikan untuk menyiapkan imam dan guru, maka beberapa anak-anak yang memang sudah layak sudah kita terjunkan mengajar di musola-musola dan juga jadi imam di masjid. Alhamdulillah. Iya. Jadi dengan adanya program ini akan lebih bernuansa masjid Insya Allah. dan lebih khusus. Masalahnya memang masih kekurangan. Jadi permintaan lebih banyak dari persediaan. Subhanallah, stok barang kurang. Stoknya barang kurang. Dan kita tidak mau menyerahkan untuk jadi imam sementara belum siap. Belum siap. Iya. Jadi betul-betul kader yang disiapkan dari markas Tahfidz ini Iya. adalah yang masak udah bisa diopor. Masya Iya. Allah. Jadi kebutuhan banyak, permintaan banyak, namun dai atau imam yang akan diopor itu sangat masih kurang. Ya. Sangat masih kurang itu ya. Itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah setempat ini Ustaz, bisa Iya. memperhatikan markas Tahfidz Yayasan Ibnu Abbas Kota Pariaman ini sehingga cukup mulia. Kita lihat di samping anak-anaknya yang diolah, yang dihasilkan untuk hafal Quran, juga bapak-bapaknya dan juga ibu-ibunya sekalian. Iya. Masya Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan langkah Ustadz ini bisa menjadi Kota Pariaman yang kota madani lah. Insya Allah. Ya mungkin Stan sekaligus numpang di kesempatan ini bagi kaum muslimin yang menyaksikan apa istilahnya siaran ini, kemudian ada sentuhan hati untuk memberikan bantuan baik material ya ataupun yang lainnya. Kami dari Yayasan Ibnu Abbas ya wabil khusus markas Tahfidz sangat terbuka dan sangat berharap. Ya, mudah-mudahan harapan kita bisa ini. Ya. Ini bisa disalurkan nanti Ustaz. Salurkan nanti, ya. Melalui Yayasan Ibnu Abbas dengan alamat yang akan tertera nantinya insya Allah. Insya Allah ya. Baik para pemirsa, ini cukup menarik dialog kita dengan Ustadz kita selaku pembina di Yayasan Ibnu Abbas dan juga di markas Ibnu Abbas ini, markas Tahfidz ini. Kita akan lebih melihat proses belajar dan juga akan melihat bagaimana proses anak-anak dilatih, diasuh, dididik di markas Tahfidz Ibnu Abbas ini. Mari kita lihat untuk
Sebelumnya terima kasih kami ucapkan ke Surau TV ya yang sudah meliput markas tahfiz kita yang ada di Pariaman. Saya mungkin mewakili dari orang tua yang hadir pada hari ini karena kebetulan saya mungkin bisa dihadirkan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada dari pembina kita Ustadz Asrofi dan begitu juga dengan staf pengajar yang sudah ditetapkan di sini. Kita sebagai orang tua sangat bersyukur sekali karena sebelum-sebelumnya markas tahfiz yang ada di Kota Pariaman ini kita lihat masih bersifat umum. Ketika kehadiran dari markas tahfiz yang ada sekarang kita lihat berbeda. Perbedaannya kita lihat tidak mengacu kepada jumlah hafalan, kemudian tidak melihat bagaimana irama diajarkan. Karena kita lihat di sini konsepnya membuat warna yang berbeda, di mana anak-anak kita difokuskan dulu untuk memperbaiki huruf. Jadi kalau sebelumnya anak saya itu saya suruh belajarnya di Tempat lain. di masjid atau di tempat lain yang kita lihat mereka hanya mengejar hafalan, kemudian ketika kita lihat dari kualitasnya setelah kita bawa ke sini banyak perbaikan. Dan alhamdulillah inilah mungkin salah satu rahmat Allah di Kota Pariaman ini dengan hadirnya staf pengajar kita dari Jawa, kemudian ada kita lihat dari Kalimantan, ini muridnya Ustadz Aiman yang merupakan penulis dari kitab ilmu tajwid, yang beliau merupakan editornya. Kita lihat beliau hadir di sini. Bahkan saya pun sebagai orang tua, selain anak saya ikutkan di sini, istri saya pun saya ikutkan. Oh, ikut juga. Kemudian saya pun ikut dan alhamdulillah di angkatan pertama kami pun satu keluarga ini di wisuda. Di wisuda sama-sama dan alhamdulillah ini saya lihat dari kualitas bacaan orang tua. Kemudian ketika anak diantar ke sini, ibu juga bisa ikut untuk belajar. Dan kami yang bapak-bapak ikut nanti di malam hari. Ini mungkin sedikit gambaran kepada warga Kota Pariaman. Karena kalau kita yang kejar adalah kualitas, mungkin tempatnya ada di sini, Ustaz. Iya, jadi kalau kualitas yang diharapkan, di sinilah tempatnya. Iya. Masya Allah. Kemudian himbauan dari Bapak untuk masyarakat Pariaman secara umum. Ya. Jadi kepada warga Kota Pariaman, saya mengharapkan sekali karena kita ingin berobat mencari dokter yang bagus. Kalau kita ingin mengajarkan anak belajar Al-Quran, berarti harus kita berikan kepada ahlinya. Karena orang yang ahli dalam Al-Quran ini kalau kita lihat tidak begitu banyak. Dan alhamdulillah di markas tahfiz Ibnu Abbas ini kita lihat memang mereka ahli di bidangnya. Kemudian kita tidak meragukan lagi hafalan-hafalan dari ustadz yang sudah ada di sini. Kita lihat mereka bahkan sudah ada salah satunya yang langsung berhasil menuju Madinah, yaitu Ustadz Rifki. Beliau juga merupakan ustadz saya di sini ketika waktu tahun pertama. Dan di tahun kedua ini kita masih lanjut. Ini takdir Allah kita berpisah. Beliau melanjut ke Madinah. Kemudian kita tetap di sini, tapi tetap masih ada yang menggantikan. Kemudian ini juga untuk warga Kota Pariaman. Saya juga sebagai guru dari SMA Negeri 5 Pariaman. Saya bawa juga setiap hari Sabtu ke sekolah. Karena saya juga ingin merekomendasikan pengajar itu adalah yang betul-betul kita yakin mereka adalah ahlinya. Akhirnya saya pun berinisiatif kepada siswa saya untuk menetapkan pengajarnya itu dari markas tahfiz Ibnu Abbas, itu kita lakukan setiap hari Sabtu. Jadi ini dari sokongan dari unsur sekolah, ke orang tua, dan semua guru-guru, bahkan gurunya ikut. Jadi guru-guru di sekolah kita juga ikut. Dan itu langsung yang mengajarnya adalah istri dari Ustadz Asrofi, Ummu Rifki gitu ya. Kemudian anak beliau juga semuanya ikut ke sana, mulai dari Ustadz Mikdad, kemudian Ustazah Aisyah, itu semuanya ikut ke sana dan ustadz-ustadz yang lain juga kita bawa. Dan alhamdulillah kita lihat dampak yang begitu besar dirasakan oleh siswa kita. Begitu juga kami orang tua anak begitu melihat perbedaan yang mendasar dari pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan sebelumnya di tempat yang lain. Dan saya kembali menghimbau kepada orang tua, tidak salahnya mencoba. Karena seperti yang kita katakan tadi, untuk berobat saja kita harus mencari yang ahli. Apalagi yang namanya Al-Quran. Al-Quran ini banyak orang yang mampu untuk membacakan, tapi kalau kita lihat, membaca yang benar itu hanya sedikit. Dan alhamdulillah saya juga di masjid dekat rumah itu dipakai untuk jadi imam. Ini salah satu dampaknya untuk orang tua setelah belajar. Dan anak-anak kita juga kita lihat seperti itu. Alhamdulillah mereka ketika sudah belajar di sini, kita juga terpacu untuk mengejar hafalan mereka. Dan ini adalah rahmat Allah, menjadi kita juga diberikan penghargaan oleh Allah untuk penghafal Al-Quran, itu tempat yang khusus. Dan ini kami hanya memberikan masukan ini kepada Surau TV, kalau bisa memang betul-betul
program dari Markas Tahfiz ini begitu dipromosikan lah untuk di Kota Pariaman. Ya, ini kita melihat kadang-kadang wali murid kan atau orang tua dia melihat sarana gitu ya. Ya. Melihat tempat ini bagus, ini gimana. Kalau Bapak sendiri dengan kondisi kita yang Masya Allah yang serba sederhana ini, bagaimana motivasinya gitu? Kalau saya lebih aspeknya itu adalah tentang masalah kualitas pengajarnya dulu. Kalau memang kita ingin kesempurnaan, kita ingin yang sempurna, di mana fasilitas tempat ruangannya bagus, kemudian kondusif, tapi dengan kondisi yang seperti ini, kita juga sebagai orang tua tidak begitu mengeluh, karena ada tergantikan oleh staf pengajarnya. Mungkin pandangan orang adalah tempatnya harus seperti ini baru menghasilkan lulusan yang bagus. Kalau menurut saya tidak itu yang menjadi intinya. Yang menjadi intinya itu adalah pengajarnya dulu. Kalau dia sudah istilahnya bagus, maka akan bisa menularkan dengan fasilitas yang minim. Karena kita lihat juga para ulama dalam menuntut ilmu itu, mereka dalam kesederhanaannya alhamdulillah meluluskan penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita berikan masukan, ini khususnya Pemko Pariaman, kalau bisa membantu atau kaum muslimin yang sudah memberikan bantuan yang selama ini saya lihat alhamdulillah ada donatur kita yang membagikan Al-Quran kepada penghafal Al-Quran. Dan saya pun baru di sini tahu bahwa yang untuk menghafal Al-Quran itu ada namanya Standar Madinah. Dan alhamdulillah inilah yang dibagikan dari donatur kita kepada para penghafal Al-Quran. Jadi kita lihat beliau sangat bersemangat dan kita mengharap kepada donatur-donatur yang lain untuk ikut di dalam menyumbang supaya Markas Tahfiz ini begitu bangkit di Kota Pariaman sehingga menghasilkan penghafal Al-Quran. Iya, baik. Terima kasih ini. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga dan juga anak-anak di sini bisa lebih betah belajar dan bisa selesai dengan baik hendaknya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Kita sudah berada bersama mudir dan juga guru dari Markas Tahfiz Yayasan Ibnu Abbas Kota Pariaman. Kita akan berbincang dengan mudir mengenai pelaksanaan Markas Tahfiz kita ini. Baik Ustaz, mungkin Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, namanya siapa nih Ustaz? Mungkin bisa kenalan. Saya Mikdad. Mikdad ya. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu nih Ustaz, sudah berapa lama nih Markas Tahfiz ini? Sudah alhamdulillah setahun kemarin sudah. Setahun ya? Jalan 2 tahun ini. Mau jalan 2 tahun ya? Ya. Subhanallah. Ini kalau boleh tahu nih latar belakang didirikannya Markas Tahfiz ini apa nih Ustaz? Ya, kita ingin aja masyarakat Pariaman ini dekat dengan Al-Quran gitu. Oh, mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat Pariaman. Ya. Subhanallah. Maka dengan niat seperti itu maka diwujudkanlah Markas Tahfiz ini. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau antum sendiri nih, saya kalau boleh tahu nih alumni dari mana nih? Saya pernah belajar di pesantren Ibnu Abbas Sragen yang di Jawa ya. Jawa ya. Yang dipimpin sama Ustadz Khalid Samhudi. Oh, Khalid Samhudi. Ya, kemudian setelah itu pengabdian lalu lanjutkan lagi di Bogor di Wadi Mubarak. Wadi Mubarak. Ya. Mubarak selama 2 tahun. 2 tahun. Ya, kemudian pengabdian setahun itu dikirim ke sini kan. Nah, jalan setahun akhirnya sudah lepas dari pengabdian. Nah, kita bismillah di sini. Oh, langsung lanjutkan. start di sini Ya. gitu, Masya Allah. Jadi di pengabdian terakhir Ya. maka tercetuslah Markas Tahfiz ini, Ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya juga dapat bantuan dari termasuk saudara lah. Nah, Ustadz ini yang alumni di Binbas, Jogja. Jogja. Kemudian sempat juga belajar dengan Ustadz Aiman Rusdi ya. Aiman Rusdi. Ya, jadi alhamdulillah kita bekerja sama. Aiman Abdi ya. Aiman Abdillah. Oh ya, Aiman Abdillah yang di Kalimantan. Di Kalimantan ya, Ya. Masya Allah.
Jadi antum sendiri aslinya mana Ustaz? Saya di Magelang sama. Oh, Magelang. Saudara. Saudara. Ya. Jadi saudara punya tekad yang bulat untuk membumikan Al-Quran. Ah, iya. Masya Allah. Masya Allah ini kan udah masuk 2 tahun gitu ya. Iya. Ini dari pengalaman antum dalam berjalan ini bagaimana kualitas dari anak-anak yang dihasilkan? Ya, alhamdulillah anak-anaknya luar biasa, mereka semangat semua. Semangat ya. Ya, dan ya karena melihat semangat anak-anak itu kemudian kita lebih semangat lagi. Semangat gitu. lagi. Iya. Dan memang anak-anak sini kan yang daerah Pariaman khususnya itu memang saya lihat itu sangat gigih untuk belajar Al-Quran gitu. Jadi kesempatan saya juga di situ untuk tambah juga semangatnya. Tambah semangat. Ya. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu nih Ustaz, usia antum sekarang berapa nih? Saya lahir 95, berarti 22 ya. 22 ya, Iya. Masya Allah. Di umur yang masih muda sudah jadi mudir untuk markas tahfiz ya, Masya Allah. Jadi memang niat dari awalnya nih memang untuk Quran ya Ustaz ya? Iya. Untuk antumnya sendiri? Ya karena saya ingin membangun yang namanya lingkungan Al-Quran. Jadi dari yang kecil ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih luas lagi kan. Luas lagi, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dalam keadaan muda, mudah-mudahan ini semangat muda antum berdua ini bisa lebih mendobrak lagi, lebih ke Ya, depan amin, lagi mudah-mudahan. ya. Sehingga benar-benar Al-Quran bisa apa istilahnya berkembang di Kota Pariaman. Ya, mudah-mudahan amin. Ini dari segi murid sendiri nih. Kalau santri-santri di sini udah berapa orang semua? Yang tercatat sampai sekarang ini ada sekitar 100-an lah. 100-an lebih ya. Iya. Cuman mereka ada yang belajar malam juga ada, sore juga ada. Dan itu pun terbagi-bagi dari ada yang sudah dewasa, ibu-ibu, yang anak-anak, kemudian yang bapak-bapak juga ada malam kita lanjutkan setelah maghrib sampai jam 9. Masya Allah. Jadi ini sungguh luar biasa bisa menginspirasi para pelajar-pelajar yang lain yang ada di luar sana. Ini bisa inspirasi ini dicontoh Ustaz Mikdad ya. Bahwa semangat muda tidak mematahkan beliau untuk berkarya lebih baik lagi untuk umat. Jadi antum di luar sana yang masih menyelesaikan studinya, mari kita tiru langkah dari Ustadz kita yang berdua ini. Di dalam pendidikannya juga mau berbagi untuk umat, Masya Allah. Selanjutnya nih Ustadz, gambaran ke depan. Masya Allah. Gambaran ke depan antum terhadap markas tahfiz ini seperti apa nih? Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa bangun ma'had sendiri. Jadi memang murid-muridnya tinggal di sini 24 jam bersama kita, biar target yang kita tanamkan kepada anak-anak itu lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Karena untuk sementara ini kan kita masuknya cuman sore, jadi setoran anak-anak itu cuman ya paling banyak setengah halaman. Mudah-mudahan nanti kalau kedepannya diizinkan oleh Allah kita akan buat ma'had yang khusus tahfidz dan bisa menargetkan kepada anak itu sehari lebih banyak lagi dan bisa selesai 30 juz mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan anak ini 30 juz Ya. selesai, Masya Allah. Ini cukup niat yang sungguh luar biasa. Kedepannya bagaimana markas tahfiz ini bisa menjadi lebih mahat yang lebih besar sehingga anak-anak bisa 24 jam bersama dengan mudirnya, dengan ustadznya, sehingga benar bisa niat atau tujuan target pencapaian untuk hafal 30 juz bisa terwujud. Maka kaum muslimin marilah kita wujudkan niat baik dari ustadz muda kita ini yang sangat begitu semangat dalam Al-Quran untuk anak-anak yang di Pariaman. Mudah-mudahan para perantau Pariaman yang ada dimanapun Anda berada bisa memberikan perhatiannya untuk niat yang baik ini buat Ustadz kita mewujudkan
Ma'had Tahfiz insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini programnya bisa berkembang dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berwujud dengan bentuknya yang nyata. Amin, amin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjalanan kita di Kota Pariaman dalam rangka menyalurkan wakaf Al-Quran di Markas Tahfiz Yayasan Ibnu Abbas Kota Pariaman. Kita berharap mudah-mudahan wakaf Quran ini terus kita galakkan sehingga kita sebarkan kepada anak-anak kita kaum muslimin, sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran. Satu mushaf Al-Quran yang Anda wakafkan akan mengalir pahala untuk Anda nantinya sampai yaumil kiamah. Baik, saya Dafrizal, Sultan Dafrizal beserta kru yang bertugas pada hari ini undur diri dari Kota Pariaman. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون